Kita mulai dari teknik yang pertama, yaitu nggak bisa hilang ya. Yaitu teknik integrasi untuk integran yang berbentuk fungsi irasional. Nah, yang dimaksud dengan fungsi irasional di sini itu adalah fungsi yang berbentuk akar n dari fx, di mana fx-nya itu adalah merupakan fungsi linear, fungsi yang berbentuk ax plus b dengan a dan b-nya adalah konstanta. Itu yang dikatakan dengan fungsi irasionalnya. Nah, cara menyelesaikan kalau saya dapatkan bahwa salah satu bagian dari apa ini eh, dari bentuk integran itu adalah berbentuk fungsi irasional, itu kita gunakan yang disebut dengan teknik substitusi. Jadi yang kita gunakan nanti adalah substitusi sedemikian hingga nanti bentuk akarnya itu akan hilang. Jadi akan berubah menjadi fungsi rasional. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Sebagai contoh ini ya. Saya punya integral dari dx dibagi dengan akar x plus 1 ditambah akar 4 dari x plus 1. Jadi nanti kita gunakan suatu substitusi sehingga akar-akar yang ada di sini tuh hilang semua. Jadi kalau kemarin tuh kan substitusi kita biasanya U sama dengan misalkan X plus 1. U sama dengan misalkan aja X kuadrat eh, plus 15 misalkan kayak gitu. Nah, di sini nanti substitusi yang kita gunakan itu bukan U lagi, tapi kita menggunakan U pangkat sedemikian hingga nanti semua akar ini akan hilang. Dengan satu substitusi, semua akarnya itu akan hilang. Jadi misalkan aja ya di sini kita punya ini akar 2 kan. Saya bisa melakukan pemisalannya bahwa U itu U kuadrat itu sama dengan X plus 1. Kalau kita berpatokan pada akar, supaya akarnya ini hilang gitu ya. Jadi dari sini terus Anda turunkan. U kuadrat diturunkan, kita akan punya menjadi 2U DU. Ini itu akan sama dengan DX. Jadi nanti kalau kita kembalikan ke sini, maka dx-nya itu akan berubah menjadi 2U DU. Yang di sini kita akan punya akar dari U kuadrat karena X plus 1 itu saya misalkan dalam U kuadrat. Terus yang di sini saya punya ini akar 4 dari U kuadrat. Nah, kalau Anda sederhanakan, jadi ini nanti kita akan punya ini integral 2U DU. Ini. Yang bagian di sini akar dari U kuadrat itu memang akan jadi U gitu ya. Tapi pada bagian yang di sebelah kanannya, akar 4 dari U kuadrat itu kalau saya sederhanakan dia akan menjadi akar U. Kan akar 2 dikalikan seperempat. Jadi, sorry, U, U pangkat 2 dikalikan dengan seperempat pangkatnya ya. Dipangkatkan seperempat. Menjadi U pangkat setengah. Artinya dengan memisalkan U kuadrat sama dengan X plus 1, saya masih mendapatkan bagian yang berupa fungsi irasional. Ini masih ada ini. Jadi artinya apa? Artinya pemisalan saya di sini ini masih belum tepat, masih keliru. Terus harus bagaimana? Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita melakukan pemisalan, maka semua bentuk dari irasionalnya itu harus hilang. Sehingga pada saat kita mau memisahkan, misalkannya dalam U pangkat itu kelipatan apa kelipatan terkecil ya. Sorry, faktor persekutuan terbesarnya dari dua yang ada di sini ada 2 dan 4.
Jadi kita akan memisahkan dalam U pangkat 4. U pangkat 4 sama dengan X plus 1. Maka nanti akan saya dapatkan ini diturunkan. U pangkat 4 turunannya kan menjadi 4 U pangkat 3 DU. Terus X plus 1 ini akan diturunkan menjadi DX. Ini. Sehingga dari sini akan saya dapatkan DX-nya akan berubah menjadi 4 U pangkat 3 DU ini dibagi dengan akar dari U pangkat 4 ditambah dengan akar 4 dari U pangkat 4. Ya, kalau saya sederhanakan, 4-nya bisa keluar ya. 4 keluar, terus saya punya jadinya integral U pangkat 3 dibagi dengan U ditambah dengan U pangkat 2 ya ini ya. U pangkat 4 dipangkatkan dengan setengah, berarti jadi U pangkat 2 yang ini akar 4 dari U pangkat 4 berarti U pangkat 4 pangkat 1/4 ini menjadi U. DU. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. 4-nya di luar. Ini adalah U pangkat 3. U kuadrat ditambah dengan U, saya bisa uraikan menjadi U kali U plus 1. Sehingga kalau bagian ini saya coret, saya hilangkan. Yang ini U dengan yang di sini ini jadi pangkatnya pangkat 2. Maka akan kita peroleh hasil kita ini akan menjadi 4 integral dari U kuadrat dibagi dengan U plus 1. Nah, Anda selesaikan dengan apa ini? Saya punya pembagian antara U kuadrat dengan U plus 1. Atasnya derajat 2, yang bawah derajat 1. Kemarin teknik yang kita gunakan adalah teknik substitusi, pembagian ya. Karena derajat yang atas lebih besar daripada derajat yang bawah. Jadi kalau saya bagi, saya punya ini ada U kuadrat dibagi dengan U plus 1. Maka akan saya dapatkan ini adalah U kuadrat plus U dikalikan ya. U plus 1 dikalikan U. Kemudian kalau saya kurangkan ini jadinya min U. Karena derajat sisa masih sama dengan derajat pembilangnya, maka dilakukan pembagian lagi. Berapa kali U hasilnya min U, berarti ini adalah min 1. Jadi saya punya min U PE dikurangi dengan 1. Maka kalau saya kurangkan, ini hasilnya adalah 1. Sehingga integral yang ada di sini ini kita bisa ubah menjadi 4-nya tetap integral dari U dikurangi dengan 1 ditambah dengan 1 per U plus 1 DU. Ya. Ya sudah, di sini Anda tinggal integral biasa ini sudah. Jadi kita dapatkan 4 dikalikan dengan integral U DU itu adalah setengah U kuadrat
dikurangi U ditambah dengan integral ini adalah ln. Ini nggak cukup ya. Nanti Anda selesaikan lagi ya. Ln U plus 1. Ini belum selesai karena variabelnya kan masih dalam U. Padahal kita punya variabelnya harusnya adalah dalam X. Nah, X-nya mengembalikannya bagaimana ini? Jika tadi U pangkat 4 itu sama dengan X plus 1, maka dari sini saya dapatkan bahwa U itu akan sama dengan X plus 1 pangkat seperempat. Pangkat seperempat. Jadi, hasilnya yang di sini, kalau saya balik ke sini ya, nanti akan kita peroleh hasilnya itu sama dengan 4 kali setengah U kuadrat. Berarti setengah U-nya sendiri itu adalah X plus 1. Karena itu kuadrat, jadi pangkatnya jadi 2/4. Dikurangi dengan U. U-nya itu, U-nya adalah X plus 1 pangkat seperempat. Terus ditambah dengan ln dari U plus 1. Berarti X plus 1 pangkat seperempat ditambah dengan 1. Ini ya, jangan lupa plus C. Ini mutlak ya ini ya. Ini kurungnya dari yang 4 di depan. Ya, itu adalah hasil yang kita peroleh. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan. Untuk menyelesaikan integran yang berbentuk fungsi irasional. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut pada latihan berikutnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, ada akar X, ada akar 3. Akar 3 dari X. Maka pemisalan Anda harus apa ini? Supaya nanti kedua-duanya akar ini akan hilang. Kira-kira harus di substitusinya harusnya apa? Kalau saya punya dalam bentuk U pangkat berapa ini harusnya? Ini harus sama dengan X. Giuseppani, bisa bantu saya, nak? U pangkat berapakah yang harus kita misalkan supaya akar X dan akar 3X itu hilang bentuk akarnya? Gimana, Giuseppani? Giuseppani Angelina ada di sini kah? Kayaknya enggak ada ya. Felix Laurencio. Felix, bisa bantu saya? Halo? Felix juga nggak ada di sini. Oh, ada 3. Oh, ya. Kalau misalkan kita memisahkan U pangkat 3 gitu ya. Jadi nanti masuk di sini oke. U pangkat 3 akar 3 dari U pangkat 3 jadi nanti akarnya hilang. Bagaimana halnya kalau di sini? Jadi saya punya U pangkat 3 pangkatkan dengan setengah. Bentuknya masih dalam bentuk apa? Dalam bentuk akar lagi nanti jadinya.
Oh iya, enggak apa-apa Felix, nggak ada mic ya. Maaf, saya juga nggak tahu. Jadi berapakah supaya dua-duanya nanti hilang gitu loh. Jadi akar yang atas hilang, yang bawah juga hilang. Kalau tiga tadi yang atas ternyata nggak akan hilang. Kalau saya masukkan X-nya itu adalah U pangkat 3. Nanti di sini menjadi U pangkat 3/2, masih dalam bentuk akar. Mungkin Jason bisa bantu saya? Jason Wangso Saputra. Gimana Jason? Ya, mic-nya lagi nggak bisa. Dua. Kalau dua, ya kita masukkan ya di sini ya. Jika U kuadrat gitu. U kuadrat akar dari U kuadrat berarti U kuadrat pangkat setengah. Oke, yang atas hilang. Bagaimana halnya yang bawah? Jadi saya punya akar 3 dari U kuadrat. Jadi U kuadrat dipangkatkan sepertiga. Jadi U pangkat 2/3. Nggak hilang nanti yang bawah itu. Dia akarnya tetap ada. Berapa kira-kira supaya keduanya itu hilang? Seperti yang tadi saya bilang. Jadi untuk menghilangkan itu ambil persekutuan terkecil antara keduanya. Kalau memang dia beda kayak ini ya. Jadi ini ada X pangkat setengah dan X pangkat sepertiga. Yang menjadi persekutuan terkecilnya berarti berapa itu? Supaya nanti tidak ada bentuk pangkatnya itu pangkat apa ini pecahan. 2 dan 3 persekutuannya itu adalah 6. Jadi ini nanti kita akan punya ini adalah X pangkat 6. Nah, kalau ini X pangkat 6, sorry ini saya ganti ya. Kita belum soalnya ke bawah ini. Saya jadi kelihatan, tak ganti dengan plus saja. Kalau ini U pangkat 6 sama dengan X, langkah berikutnya Anda tentukan turunannya. Iya, betul Felix. Jadi harusnya 6 ya. Jadi kalau sudah dapat gini, kita tentukan turunannya. U pangkat 6 diturunkan apa? 6, 6, U pangkat 5 turunan ya, DU. Itu sama dengan DX. Jadi DX-nya nanti akan sama dengan ini. Sehingga kalau saya substitusikan ke sini, saya akan dapat integral akar itu kan jadi pangkat setengah ya nanti ya. Jadi U pangkat 6 ini dipangkatkan setengah. Jadi kalau pangkat gini dipangkatkan dikalikan ya. Terus dibagi dengan U pangkat 6, X-nya kan U pangkat 6, dipangkatkan sepertiga. Ditambah dengan 4. Saya pakai plus karena Anda kalau min belum. Nanti setelah ini baru. DX-nya adalah 6 U pangkat 5 DU. Nah, setelah ini kita sederhanakan 6-nya bisa keluar dari integral konstanta. 6-nya keluarkan sini. Yang ini U pangkat 6 dipangkatkan sepertiga. Jadi U pangkat 6 kali setengah itu adalah 3. Jadi yang atas ketemunya adalah U pangkat 3. Terus yang bawah kita punya U pangkat 6 dipangkatkan sepertiga menjadi U kuadrat plus 4. U pangkat 5 ini jadi kali di sini ya. U pangkat 5 DU. Oh ini jadi panjang ini. U pangkat 5, U pangkat 3 dikalikan U pangkat 5 itu berarti dijumlahkan pakai sifat dari eksponen. Jadi ini akan jadi U pangkat 8
dibagi dengan U kuadrat plus 4. Ya, seperti yang tadi. Ada polinom dibagi polinom, derajat atas lebih tinggi daripada derajat bawah. Maka yang kita lakukan di sini itu adalah berupa pembagian. Jadi ada U pangkat 8 dibagi dengan U kuadrat plus 4. Berarti kita lakukan pembagian berapa kali U kuadrat supaya jadi U pangkat 8. Ini kita punya U pangkat 6. Jadi U pangkat 8 ditambah dengan 4 U pangkat 6. Terus kita kurangkan menjadi min 4 U pangkat 6. Jadi di sini apa berarti min 4 U pangkat 4 ya. U pangkat 4. Jadi saya punya min 4 U pangkat 6. Sudah dikasih peringatan. Udah mau habis 10 menit lagi. Apakah cukup ini? Terus mana tadi? Ini terus dikalikan berarti min 16 U pangkat 4 dikurangkan. Jadi saya punya ini 16 U pangkat 4. Derajat sisa masih lebih besar daripada derajat dari pembilangnya. Berarti masih terus dilakukan pembagian. Jadi plus 16 U kuadrat. 16 U kuadrat ini berarti 16 U pangkat 4 ditambah 16 kali 4 itu berarti berapa? 64 ya. 64 U kuadrat. Dikurangkan lagi. Ini ketemunya min 64 U kuadrat. Apakah berhenti? Kita cek. Oh, derajatnya masih sama. Berarti dilakukan pembagian lagi. Ini berarti di sini berapa? Min 64. Min 64. Ini berarti min 64 U kuadrat dikurangi 64 kali 4. Berapa? 16, 1, 24, 25. 256. Nggak cukup. Ini dikurangkan, saya taruh di sininya ya. Hasilnya 256. Harusnya di bawahnya ini, nggak cukup. Nah, sehingga dari sini saya bisa dapatkan bahwa hasil pembagiannya itu adalah 6, ini di luar, integral, ini menjadi itu U pangkat 6 min 4 U pangkat 4 plus 16 U kuadrat min 64 terus ditambah 256 dibagi dengan U kuadrat plus 4 DU. Ya, sebenarnya ini sudah jadi integral dasar semua ini ya. Jadi saya punya 6 kurung besar. Ini berarti 1/7 U pangkat 7 min 4/5
U pangkat 5 plus 16/3 U pangkat 3 min bawahnya ya 64U ini 6 ini terus ditambah dengan ini berarti 256. Nah ini kan ketemunya atas tangan ya setengah cukup nggak ini arcos tangan U/2 terus jangan lupa plus D-nya di bawah. Nah sudah ini turun tutup dulu. Nah nanti dikembalikan U-nya apa dari yang di sini nih saya punya U itu berarti akan sama dengan X pangkat 1/6 ini. Nah, jadi nanti setiap U gantikan dengan X pangkat 1/6. Kalau U pangkat 7 berarti X pangkat 7/6. U pangkat 5 berarti X pangkat berapa? 5/6. Ini 6 ini. Demikian seterusnya. Jangan lupa dikembaliin ya. Hasilnya harus dikembalikan gitu. Jadi ini masih ada satu langkah lagi. Nggak cukup tadi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan integral di mana integralnya berbentuk fungsi irasional. Oke, kita break dulu. Nanti setelah ini Anda langsung balik lagi ya. Oke, saya akhiri dulu sebentar. Saya stop.